beriman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam yang senantiasa akan menjadi rahmatul lil alamin dan cahaya bagi seluruh alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh betapa besar anugerah dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta dan seisinya, termasuk di dalamnya ada ibu-ibu dan bapak-bapak, para pemuda dan pemudi, dari penjual sayur sampai tukang cukur. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dari orang kampung sampai orang kota, dari orang pesisir sampai orang, saya bertanya, dari orang pesisir sampai orang mana? Dari orang pesisir sampai orang hutan, dari yang botak sampai yang gondrong, dari yang pendek sampai yang tinggi, dari yang gendut sampai yang rengkung, dari yang pesek sampai yang mancung, seperti hidung saya ini. Hadirin perlu tahu, dulu ketika saya ke Mekah, saya ingin mencium Hajar Aswad, malah hidung saya nyosor ke tembok Ka'bah. Nah, hidung saya menjadi pesek. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dari yang bergigi sampai yang umpong. Kalau tertawa bagaikan rumah buka jendela tanpa gorden. Hadirin, hadirat wal muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Izinkan saya untuk membawakan ceramah agama yang berjudul Nikmat Allah. Kalau berbicara tentang nikmat Allah, kita tidak terlepas dari 4 perkara yang harus kita ketahui selaku hamba Allah. Yang pertama, yang memberikan nikmat. Siapa yang memberikan nikmat? Adalah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk menambah dan mengurangkan nikmat pada diri insan. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menambah nikmat pada manusia, maka tak seorang pun yang dapat menolaknya. Dan sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mencabut nikmat pada manusia, juga tak seorang pun yang dapat mempertahankannya. Mengapa demikian? Karena iradatullah fawqa kulli irada. Kehendak Allah di atas segala kehendak. Manusia hanya dapat berencana. Yang kedua, yang diberikan nikmat. Ketika manusia menghitung nikmat Allah yang ada, meskipun dibantu oleh komputer dan alat teknologi canggih lainnya, maka tak seorang pun yang dapat menghitungnya. Ranting-ranting dijadikan pena, daun-daun bagaikan kertasnya, dan lautan bagaikan tintanya, tentu belum cukup untuk menuliskan nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'udu nikmatillah la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmatku yang ada, niscaya engkau takkan sanggup menghitungnya. Yang ketiga, orang yang menerima nikmat Allah. Ketika menerima nikmat Allah, dia ingat akan nikmat yang diberikannya, sehingga lancarlah dari mulutnya kalimat-kalimat yang baik dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sesungguhnya jika engkau mensyukuri nikmatku, akan kutambah. Dan jika engkau kufur terhadap nikmatku, niscaya azabku amat pedih. Yang keempat, adanya ucapan syukur terhadap nikmatnya. Salah satu contoh orang yang mensyukuri nikmat Allah, lahirnya dari mulutnya kalimat-kalimat yang baik. Contohnya, ketika ingin makan, diawali dengan kata bismillah.
Bismillah mula-mula, Bismillah yang mengawali, Bismillah akan membuatmu bahagia. Dengan Bismillah hati kan terjaga, lalu keberkahan menaungi kita. Dan ketika selesai makan, diakhiri dengan kata Alhamdulillah. Mari kita bernyanyi Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Dan salah satu contoh lagi menentukan orang itu mensyukuri nikmat Allah, dia ingin berterima kasih kepada sesama manusia. Ketika orang lain memberikan sesuatu kepadanya yang bermanfaat baginya, baik itu perkara dunia apalagi urusan akhirat. Sebagaimana hadis Rasulullah bersabda, la yazkurullah man la yazkurun nas. Tidaklah dikatakan mensyukuri nikmat Allah orang yang tidak ingin berterima kasih kepada sesama manusia. Sebagai kesimpulannya, mari kita semua mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan jalan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Burung iri yang terbang ke Solo. Cukup sekian gitu loh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan menjadi motivasi khususnya bagi saya sendiri. Usikum wa nafsi bi taqwallah.